Wabah. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir dari surah Al-Baqarah, dan kita masuk pada ayat ke-76 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu 'alaikum liyuhajjukum bihi inda rabbikum afala ta'qilun. Awala ya'lamuna anna Allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka apakah kamu, maksudnya orang-orang yang beriman, sangat mengharapkan mereka, maksudnya orang-orang Yahudi, agar percaya kepadamu, sedangkan segolongan mereka orang-orang Yahudi itu mendengar firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka sangat mengetahuinya. Apabila berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka orang Yahudi mengatakan, kami telah beriman dengan kalian. Akan tetapi apabila kembali kepada sesamanya, mereka bertanya, apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepada kalian, sehingga mereka dapat menyanggah kalian di hadapan Rabb kalian? Apakah kalian tidak mengerti? Tidaklah mereka tahu bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Di antara mereka, orang-orang Yahudi itu ada orang-orang yang buta huruf, tidak memahami Taurat, kecuali hanya angan-angan, dan mereka hanya menduga-duga. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Kemudian mereka orang Yahudi berkata, ini datang dari Allah, dengan maksud untuk menjual dengan harga yang murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka telah perbuat. Ayat-ayat ini dari ayat 75 sampai ke 79 menceritakan kepada kita tentang orang-orang Yahudi, khususnya orang-orang munafik dari kalangan Yahudi. Baik, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, afatatma'una an yu'minu lakum. Maka apakah kamu, maksudnya kaum muslimin, sangat mengharap mereka agar percaya kepadamu. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita dengan kalimat seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada mereka, sekeras apapun kalian mengajak orang-orang Yahudi, kalian pasti akan putus asa, karena mereka tidak akan percaya dengan ajaran kamu.
Karena orang-orang Yahudi ini, jangan lagi di zaman Nabi SAW, di zaman Nabi Musa SAW yang jelas-jelas Nabi mereka, Rasul mereka, orang yang dipilih Allah, yang diutus kepada Bani Israel, kakek buyut orang-orang Yahudi selalu menentang Nabi-Nya. Dan penentangan mereka tidak bisa dihitung, saking banyaknya. Makanya di dalam Al-Quran Allah menjelaskan bagaimana Allah mengadab Bani Israel dengan berbagai macam adab. Ada yang ditimpakan taun kepada mereka, ada yang ditimpakan kutukan sehingga mereka menjadi kera-kera yang dihinakan, bahkan menjadi babi. Di antara mereka juga ada yang disambar halilintar sehingga mati. Banyak musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada Bani Israel. Sebab apa? Sebab mereka menentang nabinya. Kalau Nabi Musa alaihi salatu wassalam saja ditentang, sementara itu nabinya, bagaimana pula Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jelas-jelas mereka putus asa kenapa Nabi tidak diutus dari Bani Israel? Kenapa pula kemudian Nabi yang diutus kepada mereka, Nabi akhir zaman itu dari Bani Ismail orang Arab? Tentu akan lebih menentang lagi. Makanya asbab nuzul daripada ayat ini, di mana Nabi SAW saat hijrah dari Mekah ke Madinah itu, Nabi SAW menjanjikan kepada orang-orang Yahudi bahwa Rasul akan menjaga mereka, akan menjaga keamanan kota Madinah. Bahkan dibuatnya oleh Nabi SAW sebuah negara berbasis kota, supaya kalau ada musuh-musuh yang menyerang dari luar kepada kota Madinah, maka Rasul dan kaum muslimin akan ikut serta membela kota Madinah bersama-sama orang Yahudi. Rasul tidak memerangi orang Yahudi. Kalau bukan karena pengkhianatan mereka, mereka tidak akan diusir dari kota Madinah. Kenapa Nabi SAW masih melindungi orang-orang Yahudi kala itu? Karena Nabi SAW sangat ingin keislaman mereka. Rasul sangat menginginkan hidayah mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan orang-orang Yahudi itu umat yang sangat degil, susah mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasul sampai mengatakan, kalau seandainya 12 pembesar Yahudi itu masuk Islam di kota Madinah, tentu semua orang Yahudi pasti masuk Islam. Tetapi kenyataannya pembesar Yahudi tidak banyak masuk Islam, kecuali hanya 1-2 saja. Salah satunya Abdullah ibn Salam. Itu saja yang masuk Islam. Adapun yang lainnya tidak ada yang masuk Islam. Bahkan cenderung untuk berusaha memusuhi Islam. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, afatatma'una an yu'minu lakum. Maka apakah kamu, hai orang-orang yang beriman, sangat mengharapkan agar mereka beriman kepadamu? Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mengatakan mustahil. Allah menjelaskan kondisi orang-orang Yahudi bahwa mereka itu susah diberikan hidayah. Alasannya apa? Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Karena sekelompok orang-orang Yahudi itu sebelumnya bukan hanya mendengar Al-Quran, tapi sebelumnya mereka juga mendengar dan membaca Taurat, yang sama-sama kitab yang turun dari langit. Tentu yang dimaksud kitab Taurat yang asli, yang belum tercampur adukan dengan ucapan-ucapan manusia. Jadi sedangkan sekelompok mereka mendengar firman Allah masuknya Taurat, tapi apa yang terjadi? Tsumma yuharrifunahu. Kemudian mereka pun mengubah-ubah Taurat.
Kalau Taurat saja kitab yang diturunkan kepada mereka, yang diutus Musa untuk memegang Taurat, mereka berani merubah-rubah Taurat, macam mana pula Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi SAW? Makanya Allah mengatakan, "Tsumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun." Mereka mengubah-ubah Taurat setelah mereka paham isi Taurat. Bayangkan, mereka paham isi Taurat itu, bukan tidak paham. Artinya mereka sudah mengetahui kebenaran bahwa Nabi SAW yang diutus di akhir zaman itu benar-benar Nabi akhir zaman yang mereka harus ikuti. Karena nama Nabi SAW itu tercantum dalam kitab mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala isyaratkan di dalam surah Al-A'raf ayat 157. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurat wal Injil. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul. Maksudnya Nabi SAW, Nabi yang ummi, tidak bisa baca tulis. Bahkan namanya, maksudnya nama Nabi SAW tercantum di dalam Taurat dan tercantum dalam Injil. Jadi nama Nabi SAW itu tercantum dalam Taurat dan Injil. Maksudnya Taurat yang asli dan Injil yang asli. Sebab setelah ada perubahan oleh tangan-tangan kotor Yahudi dan Nasrani, maka terjadilah perubahan banyak antara kitab Injil dan Taurat. Dan dihapuslah nama Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan lebih daripada itu, bukan hanya mengenal Nabinya. Maksudnya nama Nabi SAW dalam Taurat dan Injil itu. Sebagaimana Isa bin Maryam disebutkan dalam surah As-Saffat ayat 6. Wa idh qala Isa bin Maryam, ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Hei Bani Israel, sungguh aku adalah utusan Allah kepada kalian, membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira akan datang seorang Rasul yang akan datang sesudahku, namanya Ahmad." Ya, dalam Injil saja tertulis namanya Ahmad. Ini perkataan Isa bin Maryam, bahwa nama itu tercantum. Bahkan mereka membacanya, bahkan mereka memahaminya. Saking memahaminya akan kenabian yang diutus di akhir zaman, disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 146, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah diberikan kitab, maksudnya Taurat dan Injil, sangat mengenal Muhammad seperti mengenal anak-anak mereka sendiri. Jadi sebenarnya mereka sudah tahu kebenaran bahwa akan muncul seorang nabi namanya Muhammad, namanya Ahmad. Mereka lebih mengenal Muhammad dibandingkan anak-anak mereka sendiri. Bahkan dijadikan setiap hari pembicaraan sebelum kelahiran dan diutusnya. Tapi apa yang terjadi? Setelah Nabi SAW diutus, mereka mulai mendustakan. Mulai mereka merubah-rubah Taurat dan Injilnya. Tidak ada namanya Ahmad, tidak ada namanya Muhammad. Mereka mulai merubah-rubah kitab-kitab mereka. Padahal sebelumnya mereka sudah mengenal kebenaran dan mereka mengetahui itu. Dari sini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di antara sifat orang Yahudi dan Nasrani adalah mereka suka mentahrif, merubah-rubah kitab langit. Lihat saja Injil, berapa versi Injil itu? Sampai ada 40 versi Injil lebih. Walaupun yang disepakati 4 Injil oleh mereka orang-orang Nasrani. Kemudian Yahudi juga sama. Mereka sudah merubah-rubah Taurat, perjanjian lama, sehingga muncul kitab namanya Talmud. Talmud itulah isinya kesesatan.
Maka dari sini kita tahu bahwa secara bahasa tahrif itu ada dua macam, ada lafzi, ada ma'nawi. Lafzi itu maksudnya lafadznya dirubah-rubah. Tapi kalau ma'nawi itu tafsirnya yang dirubah-rubah. Maka siapapun yang merubah Al-Quran, lafadznya dirubah, diganti alif menjadi ba jadi ta dan begitu seterusnya, maka dia telah merubah-rubah Al-Quran. Maka apa beda anda dengan Yahudi dan Nasrani? Atau dia tidak merubah lafadznya, tafsirnya yang dirubah. Tafsirnya ke barat, dia tafsirkan ke timur. Tafsirnya lurus, dia tafsirkan bengkok. Maka dia telah merubah-rubah Al-Quranul Karim. Maka orang-orang Yahudi suka merubah-rubah itu, bahkan menyembunyikan isi daripada Taurat. Contoh di zaman Nabi. Di zaman Nabi ada dua orang Yahudi berzina. Ada dua orang Yahudi berzina. Bagaimanapun mereka harus berhukum kepada Nabi SAW, karena sejarahnya begini, kawan. Saat Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Madinah ini dulu namanya bukan kota Madinah. Dulu namanya kota Yathrib. Yathrib ini diambil dari nama tokoh Yahudi yang lari dari peperangan ketika terjadi kontak antara Persia dan Romawi. Sehingga banyak orang-orang Yahudi lari meminta suaka ke beberapa negeri. Salah satunya adalah ke kota Madinah yang dulunya tidak ada nama. Kemudian orang-orang Yahudi menyebutnya Yathrib, diambil dari tokoh mereka. Maka kota itu sebelum disebut Madinah namanya kota Yathrib. Di Yathrib ini ada orang-orang Yahudi dan sedikit Nasrani dan banyak orang-orang musyrikun. Dan orang-orang musyrik yang tinggal di Yathrib kala itu akibat bencana alam yang terjadi di Yaman. Dulu Yaman kaya, kemudian terjadi bencana alam, banjir bandang. Contohlah sekarang kayak di Aceh, Sumut, di Sumbar, banjir bandang melenyapkan kotanya. Sehingga orang-orang yang selamat dari banjir itu, ketika bendungan Ma'rib pecah, maka mereka akhirnya mencari tempat yang cocok untuk bercocok tanam. Karena rata-rata orang Yaman, pekerjaan mereka adalah bertani. Rupanya Madinah cocok untuk bercocok tanam, beda dengan Mekah, gersang, tidak bisa dicocok tanam. Akhirnya dua kabilah musyrik penyembah berhala ini, namanya Khazraj dan Aus, mereka pun kemudian hijrah dari Yaman, kemudian tinggal di Yathrib. Sebagaimana Yahudi juga, mereka juga lari dari peperangan, akhirnya hijrah, bertemu juga di Yathrib. Dan sedikit dari orang-orang Nasrani Romawi. Lah Yathrib itu dulu panas. Banyak peperangan antara orang-orang musyrik dan Yahudi itu suka berperang. Bahkan sesama Yahudi juga berperang. Bahkan sesama orang musyrik juga berperang. Artinya kota itu kacau. Sampailah kemudian Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Juga karena pelarian, karena diusir oleh orang-orang Mekah, Rasul pun lari. Kemudian melakukan hijrah bersama sedikit para sahabatnya, kemudian ke Madinah. Allah takdirkan orang-orang musyrik Yathrib dari dua kabilah Khazraj dan Aus semuanya masuk Islam. Mereka lah disebut orang-orang Ansar. Logikanya harusnya orang-orang Yahudi itu yang masuk Islam, bukan orang-orang musyrik. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi itu sudah tahu bahwa akan ada seorang nabi, seorang rasul, penutup para nabi dan rasul yang akan membawa mereka kepada kejayaan. Sehingga kalau mereka kemudian kalah perang melawan orang-orang Khazraj dan Aus dari kalangan musyrikun, mereka selalu sesumbar dan mengatakan, baik kami kalah sekarang, tapi ingat kalau nabi kami muncul, kuhabisi kalian. Ketika ada tokoh-tokoh orang musyrik Khazraj dan Aus haji ke Mekah, berjumpa dengan orang yang ngaku nabi, maka orang-orang Khazraj dan Aus mengatakan, jangan-jangan orang yang ngaku nabi ini yang dikatakan orang Yahudi yang selalu ngancam kepada kami. Sebelum mereka mendahului kami masuk kepada ajaran nabi ini, kita dahului saja. Maka orang-orang musyrik mendahului masuk Islam dibandingkan orang-orang Yahudi yang sudah menanti-nanti kemunculan nabi. Sehingga ketika Nabi hijrah,
seluruh kabilah Khazraj dan Aus masuk Islam, yang kemudian disebut Ansar. Sementara orang Yahudi yang sudah menanti-nanti seorang Nabi, kehadiran seorang Nabi, justru mereka menentang Nabi. Kan aneh jadinya. Maka Nabi SAW berusaha merayu mereka supaya mereka dapat hidayah. Maka Nabi SAW mengumpulkan seluruh penduduk Yathrib, baik orang Ansar yang sudah masuk Islam ataupun orang-orang Yahudi. Kemudian Nabi mulai menyatukan mereka. Seolah-olah Nabi mengatakan, kalian ini ngapain saling perang? Bukankah jalan yang kita lalui adalah jalan yang sama? Bukankah sumur yang kita ambil air sumbernya juga sumber yang sama? Bukankah pasar yang kita berjual beli juga pasar yang sama? Ngapain kita bermasalah? Berperang, tidak usahlah, tinggalkan peperangan itu. Kita rajut dengan perdamaian. Kita jadikan Yathrib ini sebagai negara berbasis kota. Dan kita akan halau setiap musuh yang masuk ke kota Yathrib. Jangan sampai kota Yathrib kemudian dikacaukan oleh musuh-musuh dari luar. Sepakatlah orang Yahudi, orang sedikit dari orang Nasrani, dan orang-orang musyrik yang sudah masuk Islam, kemudian mereka disebut Ansar. Maka tertulislah satu piagam yang disebut dengan piagam Madinah. Piagam Madinah ini dirancang oleh Nabi SAW. Semua bulir-bulirnya berdasarkan syarat Islam. Baik Yahudi ataupun yang lainnya wajib taat dengan bulir-bulir kesepakatan ini. Karena tidak ada yang merugikan di dalamnya. Dan semuanya menguntungkan kedua belah pihak. Dari situlah akhirnya Madinah menjadi kuat. Kenapa? Karena sudah tidak ada perang, sudah tidak ada permusuhan, mereka berdampingan, berdamai walaupun beda keyakinan, maka semakin majulah perekonomian kota Madinah. Masalahnya orang-orang Yahudi ini hasad kepada Nabi SAW. Kenapa dia yang datang mendamaikan dan merebut kekuasaan di kota Madinah ini? Sejak itulah maka orang-orang Yahudi akhirnya memusuhi Nabi SAW secara diam-diam. Mereka memusuhi Nabi secara diam-diam. Lah satu hari, kembali kepada tema ayat ini, ada orang Yahudi berzina. Secara otomatis mereka harus mengadukan kepada Nabi SAW karena dia yang membuat piagam. Dan semua harus tunduk kepada piagam itu. Kalau tidak dianggap pemberontak, maka dua orang ini diadukan kepada Nabi tentang apa hukuman orang yang berzina. Maka Nabi SAW mengatakan, bagaimana menurut Taurat kalian? Saya tidak akan berhukum dengan Quran, karena kalian Yahudi. Bagaimana menurut Taurat kalian? Akhirnya kemudian Nabi SAW mengatakan, kalau gitu datangkan Taurat. Maksudnya Taurat yang asli, bukan yang dirubah-rubah. Akhirnya Taurat didatangkan. Kemudian dibacakan di hadapan Nabi SAW tentang hukuman orang yang berzina. Tiba-tiba ketika orang yang membaca Taurat ini sampai kepada ayat rajam, jempolnya menutupi ayat-ayat rajam itu, kemudian membaca ayat setelahnya, seolah-olah mereka mengatakan bahwa hukum orang yang berzina tidak sama dengan hukum Islam. Tapi mereka cukup dipermalukan kemudian dicambuk sekian puluh kali. Abdullah ibn Salam, tokoh Yahudi itu kan hadir di situ dan dia sudah masuk Islam. Tentu dia menguasai Taurat karena dia adalah ulamanya Yahudi sebelum dia masuk Islam. Ketika pembaca Taurat meletakkan jempolnya di ayat rajam yang ada di dalam Taurat itu, apa kata Abdullah ibn Salam? Irfa yadaka, angkat tanganmu. Ngapain kau tutup-tutup Taurat itu? Akhirnya diangkat tangannya, rupanya di situ terdapat ayat rajam. Artinya hukum Taurat sama dengan hukum Islam. Maka Nabi SAW marah ketika itu. Kalau begitu rajam keduanya, itu berdasarkan hukum kitab kalian. Maka dirajamlah dua orang yang berzina dari kalangan Yahudi. Dari sini kita tahu bahwa orang-orang Yahudi ini, mereka berusaha menutup-nutupi kebenaran. Makanya mereka mengatakan seperti ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna."
wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu atuhadditsunahum bima fatahallahu 'alaikum liyuhajukum bihi inda rabbikum afala ta'qilun. Apabila berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman bersama kalian. Akan tetapi apabila kembali kepada sesama mereka orang Yahudi, mereka bertanya, apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepada kalian sehingga mereka dapat menyanggah kalian di hadapan Rabb kalian? Apakah kamu tidak mengerti? Ayat ini menceritakan tentang munafik Yahudi. Jadi sejarahnya kenapa muncul munafik? Di kota Mekah itu tidak ada munafik. Di kota Mekah itu cuma ada dua kelompok saja, Muslim, kafir. Munafik itu baru muncul di kota Madinah. Itu pun setelah perang Badar. Di mana kaum muslimin setelah perang Badar Allah menangkan. Sehingga kekuatan Islam di kota Madinah semakin menguat. Sehingga tidak bisa diremehkan. Setelah menguatnya Islam, muncullah orang munafik. Dari sini kita tahu bahwa munafik ini ada kaitan dengan kekuatan Islam. Kalau Islam kuat, muncul munafik. Dan munafiknya menguat. Kalau Islam lemah, maka munafiknya juga melemah. Bahkan tidak ada munafik. Kenapa? Kalau Islam kuat, muncul munafik. Kalau Islam lemah, hilang munafik. Karena kalau Islam lemah, ngapain jadi munafik? Tampakkan sajalah kekufuran. Kan mereka tidak suka dengan Islam. Makanya ketika di Mekah Islam kan lemah. Enggak ada orang yang jadi munafik. Ngapain pura-pura masuk Islam? Ikut Abu Jahal saja yang jelas-jelas kuat. Tapi karena di Madinah itu Islam kuat, maka orang-orang yang membenci Islam takut. Kalau mereka tidak masuk Islam, mereka akan dibunuh. Boleh jadi diambil hartanya. Makanya mereka pura-pura masuk Islam. Jadilah mereka munafik. Dari sini kita tahu bahwa hubung kait munafik dengan Islam itu berkisar kekuatan. Kuat Islam, muncul munafik. Islam lemah, hilang pula munafik. Karena munafik ini muncul setelah perang Badar. Lah munafik sendiri terbagi menjadi tiga. Munafik sendiri terbagi menjadi tiga. Pertama, munafik dari kalangan kaum muslimin. Munafik dari kalangan kaum muslimin. Dan munafik dari kalangan kaum muslimin ini dikenal tokohnya adalah Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Abdullah ibn Ubay ibn Salul ini dulunya digadang-gadangkan oleh dua kabilah besar, Khazraj dan Aus, yang belakangan menjadi Ansar, maksudnya sebelum masuk Islam. Beliau digadang-gadangkan menjadi pemimpin mereka. Artinya masa depan cerah, akan menjadi tokoh besar di tengah-tengah dua kabilah besar. Sayang Islam datang ke Madinah, dua kabilah ini semua masuk Islam. Sehingga mereka tidak melirik Abdullah ibn Ubay ibn Salul, malah melirik Nabi. Maka Abdullah ibn Ubay bin Salul terancam. Kalau aku menampakkan kesyirikan, kekufuran, tentu akan diserang oleh orang-orang Muslim. Sementara mereka sudah kuat. Akhirnya kemudian dia pun pura-pura masuk Islam. Untuk mencari apa? Kelemahan Nabi SAW. Yang nanti satu hari mereka akan, kalau ada kesempatan membunuh Nabi, maka mereka akan membunuh. Ini munafik yang pertama. Namanya munafik minal Aus wal Khazraj. Munafik dari kalangan Aus dan Khazraj. Namanya Abdullah ibn Ubay Ibn Salul, yang disebutkan ceritanya dalam surah Al-Munafikun ayat 11-17. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ada munafikun min akhbaril Yahud. Munafik dari kalangan ulama-ulamanya Yahudi. Dan itu disebutkan nama-namanya seperti Sa'ad ibn Hunayf, Zaid ibnu Sulaid, Nu'man ibn Auf ibn Amr, dan Uthman ibn Auf. Itu semua dari Bani Qunaiqah. Mereka adalah pembesar-pembesar Yahudi. Mereka pura-pura masuk Islam, mengikuti Rasul, padahal mereka mencari kelemahan Rasul untuk membunuhnya. Adapun munafik yang lainnya adalah munafikun akharun.
munafik yang di luar daripada Khazraj dan Aus dan orang-orang Yahudi, mereka adalah dari kabilah-kabilah Arab. Jadi memang Nabi SAW betul-betul disulitkan dalam dakwahnya di kota Madinah itu, dari luar dan dari dalam. Dari luar orang-orang Yahudi, orang-orang musyrik Mekah yang masih merongrong, tapi dari dalam jauh lebih parah lagi, orang-orang munafik dari 3 jenis kelompok ini. Munafik dari Khazraj dan Aus, yang belakangan kemudian disebut Ansar. Kemudian munafik dari para pembesar Yahudi, dari Bani Qunaiqah, kabilah Yahudi terbesar di Madinah. Dan munafik dari kalangan Arab-Arab Badui, Arab-Arab kabilah-kabilah sekitar, yang pura-pura masuk Islam, tapi mereka hendak menghancurkan Islam. Baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna." Apabila para pembesar Yahudi berjumpa dengan orang-orang Islam, mereka mengatakan, kami loh sama dengan kalian. Kami juga beriman dengan Nabi kalian. Itu lisan mereka. Tapi kalau seandainya mereka berjumpa dengan kawanan mereka, dengan sesama Yahudi mereka, mereka pun mengatakan, tidak, aku tidak bersama mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu atuhadditsunahum bima fatahallahu 'alaikum liuhajukum bihi inda rabbikum afala ta'qilun. Jadi kisahnya begini. Ada rapat besar antara orang-orang munafik dari kalangan Yahudi dan para pendeta-pendeta Yahudi. Mereka berkumpul. Jadi para pendeta Yahudi dengan orang-orang munafik Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Jadi orang-orang munafik Yahudi ini berdebat dengan para pendeta Yahudi yang mengetahui kebenaran. Jadi orang-orang Yahudi itu jangan salah, mereka mengetahui bahwa Muhammad itu Nabi. Dari mana buktinya? Contoh saja umpamanya kisah daripada Ka'ab al-Akhbar, kisah mertua Nabi SAW. Ada salah satu mertua Nabi SAW dari kalangan Yahudi, ayahanda daripada Safiyah, namanya Huyai ibn Akhtab. Huyai ibn Akhtab ini itu tokoh besar Yahudi. Ketika dia mendengar Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, ketika sampai di Kuba, saat Nabi SAW membangun Masjid Kuba, masjid pertama kali sebelum Nabawi, Huyai ibn Akhtab ini mengajak saudaranya namanya Yasir ibn Akhtab. Kata Huyai, ya Yasir, ayo kita selidiki, apa betul kata orang dia itu Nabi? Mari kita cocokkan dengan kitab yang kita baca. Berangkatlah Huyai ini dengan Yasir ibn Akhtab meneliti Nabi SAW dari pagi sampai sore. Mereka mencari-cari, bertanya-tanya, memantau, melihat, menyelidiki. Rupanya 90 hampir 100% apa yang mereka baca cocok dengan Nabi SAW. Kata Yasir kepada Huyai, ini tokoh besar Huyai ibn Akhtab. Wahai Huyai, bagaimana menurutmu? Huwa. Maksudnya apakah memang itu dia yang dimaksud kitab yang kita baca? Kata Huyai, iya, itu dia. Itu dia, katanya. Kata Yasir, kalau memang itu dia, apakah kita harus mengikuti ajarannya? Mengikuti sebagai umatnya? Kata Huyai, oh nanti dulu. Nanti dulu. Saya tidak setuju. Walaupun memang itu dia, kata Huyai, demi Allah, dia bersumpah, saya tidak akan mengikuti dia ketika nyawa masih bersarang di badan. Artinya walaupun sampai mati aku tak akan ikut dia. Lihat bagaimana kesombongannya orang Yahudi. Makanya kenapa saat kemudian orang-orang munafik Yahudi ini, mereka mengatakan kepada para pendeta Yahudi yang tahu kebenaran, sudahlah, kalau mungkin kalian tahu dia seorang Nabi, jangan disebar. Jadi orang-orang munafik ini dari kalangan Yahudi mengatakan, tolong wahai para pendeta, mungkin di antara kalian sudah tahu memang dia Nabi, tapi jangan disebar. Jangan disebar. Makanya kemudian Allah mengatakan dalam ayat ini,
Qalu atuhadditsunahum bima fatahallahu 'alaikum liyuhajukum bihi inda rabbikum afala ta'qilun. Apakah kamu, wahai para pembesar Yahudi, para pendeta Yahudi, kata orang munafik Yahudi ini, akan menceritakan kepada umat Yahudi apa yang telah diterangkan Allah kepada kalian, bahwa Muhammad itu benar, sehingga mereka kemudian menyanggah, sehingga mendapat menyanggah kamu di hadapan Rabb kalian? Apakah kamu tidak mengerti? Maksudnya orang munafik, sudahlah, kalau engkau mengatakan seperti itu, habis nanti orang Yahudi semua masuk Islam. Jadi sesama mereka sendiri saling kacau tuh orang Yahudi itu. Tapi begitulah orang munafik Yahudi sendiri, mereka merusak Yahudi sendiri. Melarang para padri mereka untuk menyebarkan kebenaran, apalagi terhadap Islam. Makanya wajar kalau Allah mengatakan walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Selamanya Yahudi dan Nasrani tidak akan reda kepada kalian umat Islam sampai kalian mengikuti jejak ajaran mereka. Mereka adalah musuh yang nyata. Tapi Allah Subhanahu wa taala katakan awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Tidakkah mereka tahu bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan? Kalaupun kalian sembunyikan tentang kebenaran Muhammad, Allah tahu. Nanti juga akan menyebar. Kenapa kalian sembunyikan? Seolah-olah Allah tidak tahu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada mereka, walaupun kalian tutup-tutupi kebenaran, satu hari kebenaran itu akan muncul. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman. Walaupun orang Yahudi berusaha menghalang-halangi dakwah Nabi SAW, tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal kafir. Dialah yang telah mengutus Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk dan agama yang benar untuk mengungguli seluruh agama, walaupun orang-orang kafir tidak suka dengan kelahiran dan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan wa minhum ummiyun la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa hum wa inhum illa yadhunnun. Di antara orang Yahudi ini kan macam-macam. Ada pembesar Yahudi yang disebut dengan ulama-ulama Yahudi. Ada orang-orang Yahudi bukan ulama tapi sangat membenci ajaran Islam. Ada orang-orang Yahudi itu yang pura-pura masuk Islam dan jadi munafik. Lah ada juga Yahudi awam. Mereka tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Makanya Allah mengatakan wa minhum ummiyun. Di antara mereka orang-orang Yahudi ada yang ummi, buta huruf. Tidak memahami kitab Taurat, kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Artinya mereka hanya melakukan kedustaan saja. Mereka tidak paham Taurat, tapi mendustakan Nabi. Membuat kekacauan di tengah-tengah kaum muslimin. Dan itulah umumnya orang awam. Harusnya orang awam, orang jahil itu bertanya kepada orang alim, bukan mengacau. Tapi orang-orang Yahudi dari ulamanya sampai awamnya, mereka bersikeras untuk memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala berusaha menyingkap kedok mereka dan keburukan mereka. Tapi dari sini bahwa yang paling bahaya adalah orang-orang munafik Yahudi. Karena mereka menyusup ke dalam Islam. Di mana-mana orang munafik itu sama dengan intel. Kalau dalam kesatuan militer itu ada intel, dia masuk ke dalam. Itu yang paling bahaya, intel-intel itu. Lah orang munafik itu bagikan intel-intel orang Yahudi, mencari kelemahan Rasul dan para sahabat untuk menghancurkannya. Makanya dalam Islam sendiri, munafik itu paling bahaya dari orang kafir itu sendiri. Kenapa? Karena orang kafir terang-terangan dia kafir. Kalau orang munafik sudah kafir tapi menyembunyikan kekafirannya dan seolah-olah dia muslim, padahal dia orang yang paling kafir yang merusak Islam. Makanya definisi munafik itu menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebagai faedah kita harus mengenal bahwa Islam itu sangat membenci perbuatan
munafik. Lalu apa ciri-cirinya? Pertama, disebutkan di permulaan Al-Baqarah. Di antara ciri-ciri orang munafik adalah yufsiduna wa yaz'amuna al-islaha wa hum mufsidun. Mereka suka merusak, tetapi mereka mengklaim bahwa mereka membawa kebaikan. Dan ini banyak yang terjadi. Allah mengatakan, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikatakan kepada kalian, kepada mereka, jangan kau rusak bumi, mereka mengatakan, siapa yang merusak bumi? Kami sedang memperbaiki bumi. Maka ayat ini cocok kepada para pejabat yang mengakibatkan bencana alam di mana-mana. Lihat komentar-komentar para pejabat kita ini. Ketika melihat bencana alam yang akhir-akhir ini terjadi, di mana hutan gundul, kemudian juga batang-batang kayu gelondongan lengkap dengan angka-angkanya, mereka berkilah bahwa itu bukan perbuatan mereka. Mereka menganggap mereka sedang membangun bumi. Mereka tidak paham bumi ini setiap generasi ada pewarisnya. Ingat, setiap generasi itu bumi ada pewarisnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika bicara soal penciptaan Adam, apa kata Allah? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya kami akan jadikan Adam ini di permukaan bumi sebagai khalifah. Apa khalifah itu? Khalifah itu makhluk yang akan bergenerasi. Hilang satu generasi, datang generasi berikutnya. Hilang generasi berikutnya, datang generasi berikutnya. Kalau generasi kita meninggal dunia, akan datang generasi anak-anak kita. Kalau anak-anak kita meninggal dunia, akan datang generasi cucu-cucu kita. Kalau cucu-cucu kita sudah mati, maka akan datang generasi cicit-cicit kita. Dan begitu seterusnya. Artinya setiap zaman itu bumi akan mewarisi. Pertanyaannya, kalau sekarang kemudian kita mewarisi kerusakan hutan, kerusakan alam, sehingga mengakibatkan bencana alam, bagaimana nasib anak-anak kita setelah kematian kita? Alam sudah tidak bisa lagi dimakmurkan. Mungkin bencananya akan jauh lebih parah dibandingkan yang kita hadapi hari ini. Harusnya yang kita wariskan itu kan yang baik-baik. Masa kita wariskan yang tidak baik? Yang kita wariskan itu yang baik-baik. Kalau generasi kita saja sudah merusak, macam mana pula generasi anak-anak kita? Lebih rusak lagi. Bukankah Anas bin Malik mengatakan, mendengar sabda Nabi SAW, sayati alaikum zaman walladzi ba'dahu syarru minhu, akan datang zamannya di mana generasi setelahnya akan lebih buruk dibandingkan generasi setelah sebelumnya. Setiap generasi itu akan lebih buruk dibandingkan generasi sebelumnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekarang ada viral kata-kata, dulu di zaman Belanda, kejam-kejamnya Belanda, tidak ada yang menguduli hutan. Alam tetap stabil. Ya, memang dia jahat penjajah, tapi tidak menjajah hutan. Sekarang penjajah sudah tidak ada. Justru kita yang menggunduli hutan, pembalakan liar, tambang-tambang ilegal, orang-orang yang serakah, pejabat, Masya Allah, luar biasa. Dari sini kita tahu bahwa Allah mengatakan sifat munafik itu. Mereka mengatakan, wa idza qila lahum, kalau dikatakan kepada mereka, jangan kau rusak bumi. Mereka ngeles. Kami tidak merusak bumi. Kami sedang memperbaiki ekonomi. Makanya ini harus banyak ditanam sawit. Ini, harus itu. La ilaha illallah. Kita katakan Anda sedang merusak. Tapi seberapa besarnya mereka menyembunyikan kerusakan, Allah tetap saja akan membuka aib mereka. Buktinya datang bencana alam. Kayu di mana-mana. Lengkap dengan nomor-nomornya. Kayu yang bagus-bagus. Bukan kayu yang jelek-jelek. Ini menunjukkan Allah hendak membuktikan ucapan yang mereka sembunyikan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
ala innahum humul mufsidun. Mereka lah yang merusak. Buktinya Allah tampakkan sekarang. Mau ngeles gimana lagi? Walakin la yash'urun. Tapi mereka tidak merasa kalau mereka sedang merusak. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Inilah sifat munafik yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Kemudian di antara sifat-sifat yang lainnya, secara singkat saja karena waktu juga. Sifat munafik itu yang pertama, yang paling penting dari seluruh sifat-sifat munafik adalah maradul qalbi. Orang munafik itu sakit hatinya. Fi qulubihim maradun. Hati mereka sakit. Yang dimaksud sakit di sini adalah karena hati mereka dipenuhi dengan syubhat dan syahwat. Rusak agama, rusak moral. Itulah orang munafik. Yang kedua, at-tama'u syahwani. Orang munafik ini punya syahwat seperti hewan. Punya syahwat seperti hewan, suka berzina, suka maksiat. Kemudian juga di antara sifat mereka takabur wal istikbar, mereka sombong. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Munafikun ayat 5. Wa idza qila lahum ta'alu yastaghfiru lakum Rasulullah lawaw ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Wa hum mustakbirun. Mereka orang yang sombong. Ingat para pejabat yang sombong karena merasa menjabat, orang kaya yang sombong karena merasa kaya, ataupun orang-orang yang mungkin punya paras cantik, cakep dan begitu merasa sombong karena kecantikan dan kecakapannya atau yang lainnya, maka itu satu di antara sifat munafik. Kemudian juga sifat munafik istihza bi ayatillah. Mereka suka mengolok-olok ayat Al-Quran. Wal istihza'u bil mu'minin, mengolok-olok orang-orang Islam, sebagaimana disebutkan dalam At-Taubah 64. Kemudian sifat munafik juga saddun nas anil infak, melarang orang untuk bersedekah, melarang orang untuk berinfak, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Munafikun ayat 7. Kemudian juga orang munafik di antara sifat-sifatnya, mereka adalah orang-orang yang suka menuduh orang-orang Islam itu orang-orang bodoh. Orang Islam itu orang ketinggalan zaman. Barat tuh tengok sudah ke bulan, kalian masih membahas sholat, puasa, zakat, apalah nggak berhenti-berhenti. Oke, Barat sudah ke bulan. Nabi kita sampai ke Sidratil Muntaha. Hebat mana? Hebat Neil Armstrong yang hanya sampai ke bulan? Atau hebat Nabi kita yang sampai ke Sidratil Muntaha? Lebih tinggi mana Neil Armstrong dengan Nabi? Nabi menembus langit, Neil Armstrong tidak menembus langit. Lalu kenapa dibangga-banggakan sampai mereka Barat sudah ke bulan, Nabi sudah ke Sidratil Muntaha? Lebih hebat lagi. Tak usah dibangga-banggakan prestasi orang kafir. Karena Neil Armstrong sendiri naik ke bulan masih diragukan oleh banyak para ilmiah. Apakah betul dia naik ke bulan ataukah hanya sekedar cerita saja? Bisa iya, bisa tidak. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian sifat munafikin juga mualatul kafir, suka membela orang-orang kafir dan memojokkan orang-orang Islam. Kemudian juga sifat munafikin, mereka selalu menganggap prestasi kaum muslimin adalah prestasi mereka, padahal mereka tidak memiliki prestasi dalam Islam. Tidak memiliki income jasa dalam Islam. Tapi kalau orang Islam punya jasa, mereka klaim itu jasa saya. Alhamdulillah. Hati-hati orang yang suka mengklaim jasa padahal bukan jasanya. Oh, itu jalan karena saya, padahal sebelumnya sudah dibangun. Oh, itu jembatan saya yang buat, padahal sebelumnya jembatan sudah dibangun. Pokoknya dia suka mengklaim prestasi orang. Itu sifat munafik, sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 141. Di antara sifat munafik, mereka menipu Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam An-Nisa ayat 142. Di antara sifat munafik mereka mudzabdzab. Mereka tidak kafir, tidak muslim, tengah-tengah. Bingung, dikatakan muslim ya enggak Islam, dikatakan kafir ya enggak juga kafir. Mereka kelompok yang paling bahaya. Disebutkan dalam surah An-Nisa 143. Kemudian sifat mereka, mereka berhukum kepada selain daripada Al-Quran dan Sunnah. Berhukum kepada Tauhid. Sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 60. Di antara sifat mereka juga merusak hubungan antar kaum muslimin. Sebagaimana disebutkan dalam At-Taubah 47. Di antara sifat mereka suka bersumpah dengan sumpah yang dusta. Sebagaimana disebutkan dalam At-Taubah 56-57.
Dan di antara sifat mereka, mereka suka dipuji, mereka riya, mereka sum'ah, mereka ujub. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Imran ayat 188. Di antara sifat mereka, mereka tidak suka melihat orang yang berbuat baik. Mereka tidak suka melihat orang saleh. Mereka tidak suka melihat para pendakwah. Sebagaimana disebutkan At-Taubah 79. Di antara sifat mereka, mereka juga bukan mencegah dari yang mungkar, malah memerintahkan yang mungkar. Bukan mengajak kepada kebaikan, bahkan mencegah manusia dari kebaikan. At-Taubah 67. Di antara sifat mereka, tidak suka dengan jihad. Sebagaimana disebutkan At-Taubah 81. Mereka juga suka mengakhir-akhirkan salat. Mereka tidak berzikir kecuali sedikit. Dan mereka suka riya dalam ibadah. Ma'ruf dalam surah Wailul likulli humazah. Kemudian juga disebutkan bahwa mereka di antara sifatnya adalah mereka betul-betul menyembunyikan keburukan dan pandai menampakkan baik. Atau bahasa kitanya suka pencitraan. Seolah-olah di hadapan orang ramai dia itu orang baik. Padahal di belakang mereka dia adalah para perusak. Sebagaimana disebutkan tadi dalam surah Al-Baqarah. Inilah di antara kisah tentang munafik Yahudi. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.